Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fatia Sabita Jahira dengan NIM 124406075. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi secara padat dan mudah dipahami. Teori yang pertama adalah teori jarum hipodermik, yaitu media dianggap bisa langsung menyuntikkan pesan ke pikiran audiens yang pasif. Contohnya, propaganda perang membuat masyarakat langsung percaya tanpa berpikir panjang dan tanpa mereka melihat langsung. Yang kedua ada teori aliran dua langkah, yaitu informasi dari media diterima dulu oleh pemimpin opini lalu disebarkan ke masyarakat. Contohnya, influencer review skincare, lalu followers ikut membeli setelah melihat review dari influencer tersebut. Yang ketiga ada teori aliran multilangkah, yaitu pesan bergerak lewat banyak kelompok sebelum jadi opini bersama. Contohnya ada isu TikTok menyebar dari teman sekolah lalu ke keluarga dan berakhir ke rekan kerja. Yang keempat ada teori kegunaan dan kepuasan, yaitu audiens aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti informasi, identitas diri, maupun pengetahuan. Contohnya mereka membuka YouTube untuk belajar, membuka Instagram untuk hiburan, dan juga membuka Google untuk mengerjakan tugas. Yang kelima ada teori penetapan agenda. Teori penetapan agenda ini yaitu media menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Contohnya, berita korupsi muncul setiap hari, maka publik akan menganggapnya sebagai masalah utama. Teori yang keenam adalah teori budaya media, yaitu paparan media jangka panjang memengaruhi cara seseorang melihat dunia. Contohnya, penonton drama kriminal merasa dunia nyata lebih berbahaya setelah dia menonton drama kriminal tersebut. Teori yang ketujuh adalah teori spiral keheningan, yaitu orang memilih diam ketika pendapatnya berbeda dari mayoritas. Contohnya, mahasiswa tidak berani mengkritik kebijakan kampus karena temannya mendukung. Lalu ada teori yang ke-8, yaitu teori penyaring informasi atau yang biasa disebut sebagai gatekeeping. Nah, gatekeeping ini adalah media menyaring informasi apa yang layak disampaikan. Contohnya, editor menolak topik tertentu karena menurut dia itu tidak sesuai dengan arah redaksi. Ada teori yang ke-9, yaitu teori kelompok terdiamkan, yaitu kelompok kurang berkuasa atau sulit menyuarakan pengalaman mereka. Contohnya, kelompok minoritas jarang diberi ruang di talk show besar. Lalu yang ke-10 ada teori ketergantungan media, yaitu teori ini adalah semakin bergantung pada media, semakin besar juga pengaruh media terhadap cara berpikir. Contohnya, saat pandemi, orang sangat dipengaruhi oleh berita sosial kesehatan. Yang ke-11 ada teori multipleksitas media, yaitu hubungan sosial yang kuat menggunakan banyak media komunikasi. Semakin banyak media, maka semakin kuat juga hubungan. Contohnya, sahabat dekat berkomunikasi lewat WhatsApp, Instagram, TikTok, dan bertemu secara langsung. Yang ke-12 ada teori model komunikasi Laswell, yaitu komunikasi terdiri dari 5 unsur, yaitu siapa yang mengomunikasikan apa, lalu melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Contohnya, pemerintah menyampaikan bahaya rokok lewat TV kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kesehatan. Yang ke-13 ada model komunikasi menurut Shannon. Pengertiannya, komunikasi sebagai transmisi pesan yang rawan gangguan. Contohnya, sinyal zoom buruk menandakan bahwa peserta akan salah memahami instruksi dosen. Yang ke-14 ada teori model komunikasi menurut Scrum. Nah, ini tuh adalah komunikasi dua arah, yaitu pengirim dan penerima saling memberi makna lewat umpan balik. Contohnya, guru menjelaskan, murid bertanya, dan juga guru mengklarifikasi. Yang ke-15 ada teori belajar sosial, yaitu manusia belajar dari mengamati perilaku orang lain. Media bisa menjadi guru untuk ditiru dan dicontoh. Contohnya adalah anak meniru gaya berbicara YouTuber favoritnya. Lalu yang ke-16 ada teori pengurangan ketidakpastian, yaitu orang berusaha mengurangi ketidakpastian di pertemuan awal dengan bertanya dan membaca bahasa tubuh. Contoh teori ini adalah saat bertemu teman baru, bertanya tentang hobi atau sekolah. Lalu yang ke-17 ada teori kognitif. Teori kognitif ini adalah komunikasi yang dipengaruhi cara seseorang berpikir, memproses, dan juga menafsirkan pesan.
Contoh dari teori kognitif ini adalah dua orang menonton berita yang sama, namun kesimpulannya berbeda-beda. Lalu ada teori yang ke-18 yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini adalah individu membangun pemahaman sendiri tentang pesan berdasarkan pengalaman dan perspektifnya. Contohnya adalah film motivasi membuat seseorang bersemangat, tapi bisa saja menurut orang lain ia menjadi merasa tertekan. Lalu yang ke-19 ada teori sibernetika, yaitu komunikasi sebagai sistem yang paling memengaruhi lewat umpan balik dan penyesuaian. Contoh dari teori ini tuh adalah organisasi mengubah kebijakan setelah menerima keluhan dari pelanggan. Lalu ada teori yang ke-20 yaitu teori humanistik, yaitu komunikasi menghargai manusia sebagai individu dengan emosi dan pengalaman unik. Contohnya seorang konselor mendengarkan klien dengan empati, bukan hanya memberi solusi secara cepat. Lalu ada teori yang ke-21 yaitu teori behaviorisme, yaitu perilaku komunikasi muncul sebagai respon langsung terhadap stimulus, yaitu fokus pada yang terlihat. Contoh dari teori ini adalah melihat iklan makanan, maka yang melihat akan langsung terasa lapar dan ingin membeli. Teori yang ke-22 yaitu teori nativisme, yaitu kemampuan berkomunikasi sebagian bawaan manusia lahir dengan potensi berbahasa. Contohnya anak-anak belajar bahasa cepat tanpa instruksi formal. Lanjut yang teori 23 yaitu teori model kemungkinan elaborasi, yaitu persuasi melalui dua jalur, yaitu pusat argumen logis atau periferal seperti penampilan, selebritas, dan emosi. Contohnya itu iklan menggunakan artis terkenal untuk mempengaruhi pembelian. Lalu yang ke-24 adalah teori komunikasi organisasi. Pengertiannya adalah menjelaskan bagaimana komunikasi berjalan di organisasi seperti struktur pesan, arus informasi, hubungan antar anggota. Contohnya itu seperti perusahaan memakai grup WhatsApp resmi untuk pengumuman. Lalu yang terakhir ke-25 yaitu teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi ini menjelaskan bagaimana ide atau teknologi baru menyebar dari kelompok kecil ke masyarakat luas. Contohnya aplikasi baru dipakai pengguna awal komunitas lalu berubah menjadi komunitas tren nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.